Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi di Waalaikumsalam nih Mas Septo. kembali lagi di podcast podcast apa ya? Podcast dadakan yang diadakan hanya untuk nilai ujian. Uh, Balik lagi bersama gue Chef Tadi Triana sebagai host di sini. Gue nggak sendiri, gue ditemani sama apa ya? Salah satu mahasiswa, bukan salah satu, kemarin di wisuda kemarin dia menjadi mahasiswa terbaik di satu FTI. Jadi, dengan nilai IPK yang tinggi lah pokoknya. Uh, Namanya Mas Yasin Alfiah ya. Assalamualaikum Mas. Ya, Waalaikumsalam Mas Septo. Gimana kabarnya nih? Baik. Gimana kabarnya Mas? Bukannya kerja Mas? Ngapain di rumah Mas? Alhamdulillah baik. Cuman ini lagi WFH Mas, kebetulan. Alhamdulillah. Mas Yasin sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Mas. Fun fact sedikit. Gue ini uh, sebenarnya masuk bareng sama Yasin. Cuma dia udah lulus duluan. Uh, jadi waktu awal kuliah tuh uh, kan kalau awal-awal masuk tuh pada malu tuh. Di depan barisan pertama pasti nggak ada tuh. Kalau belajar tuh pasti nggak ada. Dan salah satu move terbaik di hidup gue adalah ngajak Yasin duduk di depan. Anjay. Itu fakta itu. Jadi gue dapet temen seperti ini. Yasin Alfiyah ya. Oke. Balik lagi ke topik aja langsung. Gue jadi di sini mau wawancarain Mas Yasin untuk apa ya? Gimana rasanya jadi mahasiswa terbaik satu FTI di wisuda kemarin. Bulan kemarin ya Mas ya? Iya, betul. Bulan kemarin nih sudah. Eh, Boleh ceritain Kalau Mas? kalau ditanya perasaannya ya namanya jadi wisuda terbaik ya. Di antara sekian banyak puluhan orang, ya pasti merasa senang pastinya. Terus juga karena di sana ada orang tua juga, jadi bisa membahagiakan kedua orang tua juga di mata orang banyak dan pastinya saya merasakan senang atas hal itu sih Mas. Saya lihat videonya tuh Mas Yasin diintroduce dan suruh maju itu dibikin status juga sih keren banget. Aduh, saya nggak datang Mas pas wisuda, nggak diundang saya sama Mas Yasin. Kenapa Mas gak datang? Parah. Oke, karena ini ngomongin tentang perkuliahan ya, kita tarik ke belakang dulu ya. Eh, Baik, Latar belakang milih TI, terus Yarsi gitu. Sebelumnya ya. saya disclaimer dulu, saya kenal sama Mas Yasin. Sebelumnya dia juga after lulus sebenarnya kerja kan, cuma dia berhenti karena satu masalah dan langsung milih Yarsi dan TI itu kenapa? Ya, sebelumnya juga udah disampaikan sama Mas Septo ya bahwa sebelumnya gua kuliah itu awalnya kerja dulu di Toyota selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini alhamdulillah sudah diangkat karyawan, cuman ada beberapa masalah yang memang harus mengharuskan gue untuk keluar dari sana. Dan kebetulan pada saat itu gue punya teman yang kuliah juga tuh di jurusan TIRC dan dicekokin tuh katanya kuliah di TIRC itu enak, terus pokoknya lancar-lancar aja deh selama kuliah di sana. Kebetulan memang orangnya itu cukup pintar juga dan baik juga terhadap saya sendiri gitu ya. Akhirnya setelah keluar dari Toyota, saya mutusin tuh buat masuk ke TIRC. Ternyata setelah gue masuk di TIRC, awalnya kan background gue waktu SMK itu dulu teknik otomotif, kemudian pindah ke teknik informatika dan itu jauh banget bedanya. Yang biasanya gue megangnya itu alat-alat berat, kemudian ini cuma megang mouse, kemudian ada bahasa pemrograman yang apa ya mungkin pertama kali ngeliat, pertama kali belajar itu aneh banget. Oh, Tapi setelah eh, mata kuliah pertama pada saat itu dasar-dasar pemrograman, kemudian dosennya juga cukup friendly ya sama mahasiswa Pak Andreas dan cukup telaten juga ngajarnya. Akhirnya saya bisa untuk eh, survive, bisa untuk survive di sana dan alhamdulillah bisa bertahan di ASI sampai selesai. Seperti itu sih Mas. berarti dari background yang sebenarnya nggak tahu apa-apa ya. Jadi kosong aja pas mau milih TI itu nggak tahu mau belajar apa. Soalnya ada beberapa mahasiswa yang emang udah punya bekal gitu. Kayak MTK-nya harus pinter, kayak udah tahu pemrograman duluan. Berarti Mas Yasin tuh tipikal yang nggak tahu ya. Mas, kebetulan karena
background saya bukan TI ya, dan saya nggak pinter-pinter amat juga soal matematika. Jadi saya pasrah saja kepada Allah dan berusaha dengan semaksimal yang saya bisa. Oke, eh, kan saya tahu nih Mas Yasin, itu manusia yang nggak ada waktu senggang, waktu kuliah. Setahu saya, waktu awal-awal apalagi masuk banyak organisasi, kalau nggak salah LDK ada, remaja masjid, SEMA dan lain-lain. Dan tapi saat lulus dapat label, dapat nilai IPK tetap tinggi. Itu bagaimana cara mengatur waktu antara akademik dan non akademik? Gimana Mas? Sebenarnya kalau misalnya ditanya ada waktu luang atau enggak, pasti pasti ada sih Mas. Nggak mungkin setiap orang mencurahkan semua waktunya untuk urusan organisasi, itu kayaknya hampir nggak mungkin. Mas Dan Yasin saya juga pulang nggak malam mau dulu. kayaknya seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana cara saya mengatur antara akademik dan non akademik, yang pertama sih biasanya gue buat kayak semacam jadwal gitu. Nah, jadwalnya ini harus jelas nih, mana yang waktu yang memang harus saya alokasikan untuk belajar dan mana waktu yang harus saya alokasikan untuk keperluan organisasi, keperluan main dan lain sebagainya. Kemudian dari waktu-waktu yang sudah disusun tadi, saya buat yang namanya prioritas. Jadi dari banyaknya list itu, saya buat dulu nih mana prioritas yang memang harus benar-benar saya laksanakan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu prioritas, pasti nanti kita bakal terbelakang. Dalam artian, kalau misalnya kita nggak tahu prioritas kita mana yang harus dikerjakan, pas kuliah kita nanti juga bakal terbengkalai. Jadi yang kedua itu. Yang kedua adalah membuat prioritas dari jadwal yang sudah disusun tadi. Kemudian selanjutnya cara saya mengalokasikan waktu itu yang pasti harus ada istirahat sih Mas. Karena yang saya bilang tadi ya, namanya biar bagaimanapun kita ini kan manusia, bukan robot. Robot aja bahkan ada waktu istirahatnya. Nah, kita sebagai manusia pun harus ada waktu buat istirahat di mana kita bisa menenangkan pikiran kita, kemudian kita juga bisa untuk ketika nanti setelah istirahat bisa refresh otak lagi sehingga bisa segar lagi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kemudian itu yang ketiga, dan yang keempat adalah nggak usah awal-awal dua tugas, ada tiga tugas, kan seperti itu. Nah, jadi yang perlu untuk dilakukan adalah nggak boleh nunda-nunda yang namanya tugas itu, karena setiap ditunda, itu nanti malah makin numpuk di akhir dan makin menyulitkan kita nantinya untuk membagi-bagi dengan organisasi, seperti itu sih, Mas. Setuju, setuju. Tapi nggak saya lakuin. Eh, lanjut dari pertanyaan tadi, kan ada waktu istirahat ya. Ada kan kita nggak mungkin terus-terusan belajar, terus-terusan ngerjain tugas. Pasti ada otak kita tuh kayak butuh istirahat. Biasanya Mas Yasin nge-spend waktu buat istirahat tuh kayak ngapain gitu? Apa denger musik? Kalau kayak saya nonton drama Korea. Kalau Mas Yasin itu apa? Kalau waktu istirahat saya, yang pertama mungkin main game ya. Biasanya gamenya kalau nggak game catur, game Mobile Legends sih. Cuman kebetulan Udah jarang login. udah meeting, akhirnya udah pensi seperti itu. Kemudian cara saya mengatur waktu yang kedua itu tidur sih Mas. Tidur emang. Karena biar bagaimanapun saya orangnya suka tidur dan alhamdulillah setelah bangun tidur otak saya fresh lagi. Oke, kan ini ada dua pertanyaan yang saling berkaitan. Selama Ya, kuliah, ada nggak mata kuliah yang dirasa kayaknya sulit banget? Itu untuk pertanyaan pertama. Dan yang kedua yang tentunya mudah banget gitu. Boleh dijawab Mas. oke. Mata kuliah yang sulit. Mungkin eh, kita sama-sama merasakan ya dari semester satu. Kalau menurut Mas Seto, mata kuliah paling sulit apa? Kalau menurut saya sih dasar-dasar pemrograman ya Mas ya. Kalau menurut saya semua mata kuliah sulit buat saya. Oh seperti itu. Kalau menurut saya kalau Sama mata agama kuliah sulit, agama sulit. yang sulit bagi saya itu ya dasar-dasar pemrograman. Kenapa dasar-dasar pemrograman? Karena ini kan dasar banget ya. Dan ini ditaruh di mata kuliah semester satu. Dan sebelumnya pun saya nggak ada background tentang programming. Jadi dengan tugas yang banyak, hampir tiap minggu ada, bahkan praktikumnya pun cukup intens juga ya. Iya. Setelah itu baru setelah beberapa minggu akhirnya mulai terbiasa sama logika pemrograman, akhirnya hanya mata kuliah yang paling mudah.
selama saya kuliah sih, menurut saya mata kuliah paling mudah itu mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Kemudian mata kuliah agama sih, Mas. Karena Ya, hafalannya itu kebetulan saya sudah hafal dari SMP ya, Mas ya. saya tahu itu. Jadi ya nggak terlalu kesulitan lah untuk hafalan agama seperti itu. Eh, ini menarik. Saya mau bahas. Sebenarnya ini di luar skripsi. Kan DDP itu momok yang sangat apa ya? Udah jadi stereotip lah bagi semua mahasiswa yang baru masuk PI dan dikasih dosen seperti Pak Andreas. Sebenarnya kalau dari perspektif yang menganggap Pak Andreas itu baik, itu pasti baik banget Pak Andreas. Mengubah mindset kita, pintar itu pilihan. Tapi kenapa banyak mahasiswa yang sudah out ikut DDP, bahkan di kelas kita kelas C waktu itu sekitar 40 atau 30 anak, tapi pas masuk kelas C, pas kelas DDP di minggu keempat, minggu kelima udah nggak ada. Itu kenapa Mas? Menurut Mas Kalau gimana? menurut saya semua balik lagi terhadap mindset sih, Mas. Kalau mindsetnya orang tersebut salah, pasti kesannya salah. Karena mindsetnya orang mungkin ya, pintar itu pilihan dan orang itu mungkin memilih untuk bodoh seperti itu. Karena Pandres menekankan kepada kita agar kita terus-menerus untuk berusaha, belajar, latihan coding. Karena biar bagaimanapun, coding ini perlu dibiasakan dan perlu banyak latihan agar terbiasa seperti itu ya. Dan mungkin kenapa Pak Andreas dianggap dan tanda kutip dosennya killer karena ada sistem yang namanya plagiarisme yang saat itu mungkin kita sewaktu SMA atau SMK itu terbiasa sama mencontek sehingga ketika kuliah itu karena itu masih di semester satu akhirnya masih terbawa lah kebiasaan-kebiasaan mencontek itu. Sedangkan Pak Andreas tidak suka dengan orang-orang yang mencontek sehingga ketika nanti ketahuan akan mendapatkan nilai nol. Nah, mungkin di situ ada kesan-kesan kayak dosen killer dan segala macam. Tapi padahal kalau misalnya kita ambil sisi positifnya adalah dengan kita tidak mencontek, dengan kita bisa belajar sendiri, apapun hasilnya nanti pasti kita akan terus banyak mengalami trial and error ya. Dan itu bisa untuk membuat improvement terhadap skill coding kita. Seperti itu sih, Ber- Mas. Berarti semua tergantung mindset ya. Saya juga setuju sih. Betul. Saya sangat sulit, suka sebenarnya kalau diajarin Pak Andreas. Apalagi sekarang saya diajarin di mata kuliah RDP. Cuma tugasnya banyak banget Mas. Aduh, pusing saya. Bagaimana kalau Mas Septo sendiri waktu itu merasakannya? Kalau saya emang ngerasa kayak untuk memotivasi diri saya itu udah ada. Cuma emang dari diri saya sendiri yang males aja sih. Jadi ya emang salah di sayanya aja. Tapi untuk dapat dosen kayak Pak Andreas adalah sesuatu hal yang sebenarnya harusnya disyukuri sih. Iya, betul. Oke, lanjut ke kuliah lagi. Eh, Kan ini tadi ngomonginnya AI dan yang muda itu AI. Iya sih. Kan Mas Yasin juga sangat lurus gitu. Dapat AI talent ya. Bangkit dan apa terakhir tuh? Yang terakhir apa tuh Mas? Yang skripsi juga di lab AI. Emang kayaknya Betul. Mas Yasin Skripsinya itu. kebetulan AI. Kan saya tahu nih, kita ganti topik. Saya tahu Mas Yasin backgroundnya adalah sudah bekerja 2 tahun di Toyota. Bahkan Toyota apa tadi Mas? Kenapa? Di Toyota kah kerjanya? Apa di mana tadi? Iya, di Toyota. 2 tahun itu bukan waktu yang apa ya? Bukan waktu yang sebentar lah untuk bekerja. Apalagi Toyota. Jadi korelasi saat kuliahnya adalah siapa yang membiayai pendidikan Mas Yasin selama kuliah. Itu sih. Oke. Siapa yang membiayain kuliah saya ya sewaktu kuliah? Jadi kebetulan yang membiayai kuliah saya itu adalah saya sendiri. Karena selama saya kerja di Toyota 2 tahun itu, kebetulan gajinya selalu 2 digit dari setelah 2 bulan masuk. Dan kebetulan saya tipe orang yang nggak suka buang-buang apa ya, nggak suka buang-buang duit lah. Jadi ditabung-tabung-tabung terus. Akhirnya setelah keluar tabungan di saya sudah 3 digit. Akhirnya mulai berani untuk mutusin kuliah dan ambil TI sih. Seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang membiayai, alhamdulillah saya bisa membiayai kuliah saya dari awal sampai selesai dengan baik, dengan akhirnya bisa lulus dan itu merupakan satu hal yang bisa saya syukuri sampai saat ini. Oh, 3 digit. Itu emang kerja 2 tahun tuh sampai 3 digit. Emang mutusin buat kuliah atau buat hal lain? Nah, nggak usah dijawab, Mas. Untuk pertanyaan Baik. eh Sebelumnya sebelumnya saya awalnya nggak ada niat sama sekali untuk kuliah sih sejujurnya. Karena waktu itu pekerjaan setahun saya lancar dan
sampai sebelum saya keluar, 2 bulan sebelum saya keluar itu masih lancar-lancar aja sebelumnya. Jadi setelah saya karyawan di situ, sebenarnya rencana saya awalnya adalah untuk menikah. Kebetulan, kebetulan setelah saat itu calonnya itu menginginkan saya untuk melanjutkan kuliah, dan setelah itu ada beberapa permasalahan-permasalahan di perusahaan, permasalahan internal lah dengan atasan saya yang mengharuskan saya, karena saya tidak suka untuk perdebatan ya. Jadi saya harus keluar dan uh, memilih jalan untuk kuliah. Seperti itu, Mas. Jadi awalnya nggak kepikiran sih untuk kuliah. Jadi kalau misalnya saya bisa berada di sini, dan mungkin ini sudah jadi takdir Allah untuk membawa saya kuliah di Yarsi. Ya, Seperti itu. uh, saya rasa udah di akhir-akhir ya. Terima kasih atas waktunya. Tunggu dulu. Saya lupa nanya tentang hal ini. Uh, Menurut Mas nih, kuliah di RC itu gimana? Jadi tanggapan Mas tentang RC dah. Tanggapan saya soal Yarsi. Yang pertama, bagi orang yang memang tidak punya background sama sekali sebelumnya, itu menurut saya sangat worth it ya. Karena di awal mata kuliah itu kita benar-benar ditekanin untuk terus belajar, dan memang belajarnya itu dari nol sih kalau menurut saya. Jadi memang yang benar-benar nggak punya basic sama sekali itu bisa berkembang di TIASI. Kemudian yang kedua, karena saya waktu itu terkena pandemi ya, sempat merasakan belajar online. Menurut saya belajar online-nya ini tidak seefektif saat belajar di kelas. Jadi mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu uh, bagaimana caranya agar bisa membuat efektif mata kuliah yang memang mengharuskan untuk online. Seperti itu, Mas. Uh, untuk hal itu Mas, sepertinya udah nggak terjadi lagi. Semoga tidak ada pandemi ke depannya lagi. Ya. Kalau untuk dari misalnya kayak kelas, komentar tentang kelas, dosen mungkin atau Oke. mahasiswa lainnya. Ya, untuk dosen, beberapa dosen cukup baik dalam mengajarkan, dan mungkin ada beberapa dosen yang memang cuman ngasih tugas di kelas, kemudian entah itu dikoreksi atau enggak, tiba-tiba keluar nilai seperti itu ya. Cuman overall dosen-dosen di IASI ini cukup baik, dan memang mengajarkan kita untuk terus berkembang setiap harinya. Kemudian untuk fasilitas, harus diakui bahwa fasilitasnya ini cukup, bukan cukup, mungkin sangat baik ya. Karena di lab pun sudah banyak komputer yang cukup memadai untuk belajar programming. Programming itu kan banyak ya, ada web, kemudian ada machine learning, kemudian juga ada mobile development, dan ini memang fasilitas-fasilitas yang ada di sana cukup memadai kita supaya kita bisa terus latihan coding dan praktikum dengan baik. Kemudian juga ada beberapa fasilitas-fasilitas lain juga yang memang mendukung kita untuk terus belajar, seperti perpustakaan dan segala macamnya. Seperti itu, Mas. Ini last question. Sebenarnya ini tidak ada. Menurut Mas, kebijakan uh, FPI tentang tugas akhir yang sekarang bisa dikelompokkan jadi minimal 2 orang dan maksimal 3 orang dibanding dengan skripsi yang sebelumnya yang sebenarnya nggak perlu ada klien tapi boleh skripsi. Cuma sekarang yang TA ini harus ada klien. Itu gimana? Itu pertanyaan terakhir saya. Kalau menurut pandangan saya, ini merupakan suatu perubahan atau terobosan yang sangat baik malah menurut saya. Kenapa? Karena mungkin saat skripsi itu kita disuruh atau mengharuskan untuk menyusun banyak sekali lembaran-lembaran skripsi yang mungkin nanti akhirnya itu sudah ditaruh di perpustakaan dan nggak dibaca lagi sama junior-junior yang mungkin seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang sekarang ini ya, namanya apa, project akhir ya, ini Ya. harus ada kliennya, dan kita memang harus membuat project secara langsung yang berasal dari klien. Itu bisa membuat soft skill kita meningkat, seperti apa memang mencatat apa aja yang memang dibutuhkan oleh klien, kemudian juga mengetes apakah server kita sudah sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh klien atau belum. Kemudian juga dengan adanya kelompok ini ya, 2 atau 3 orang, ini seperti simulasi ketika nanti berada di dunia kerja. Karena kan di dunia kerja sendiri itu nggak mungkin kita
ngedevelop suatu aplikasi sendiri, walaupun mungkin ya, cuman kayaknya lebih sering untuk bekerja secara tim ya. Nah, ketika nanti di sistem yang project ini, kita bisa lulus bareng-bareng sama teman, kemudian juga bisa mengatur waktu gimana caranya supaya menyelesaikan project itu dengan baik dan bisa membagi-bagi tugas kita seperti itu. Jadi banyak selain selain ada hard skill, kita juga berarti soft skill kita sih di sistem yang project akhir ini. Jadi menurut saya ini merupakan terobosan atau perubahan yang cukup baik. Ah, oke, terima kasih Mas Yasin. Sudah ini sudah pertanyaan terakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ah, Sama-sama Mas, terima kasih juga sudah mengundang saya. ternyata Mas Yasin adalah orang yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya udah tahu. Bayangin guys, udah deh. Biasa aja, biasa aja sebenarnya Mas. Kalian harus insecure dengan SMA ini. Oke, cukup sekian podcast dadakan ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat nilai yang baik. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Mas. wabarakatuh. Yuk, sama-sama.